Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Kencana Mayan Segoro dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah peserta KKN DRI Curup 2020 dengan dosen pembimbing lapangan, Ibu Levi Novienti MPD. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa virus corona atau virus COVID-19 dapat ditularkan oleh partikel-partikel kecil atau mikrodroplets yang menyebar di udara, yang kemudian dapat menyebar melalui udara yang dikenal dengan airborne disease. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengantisipasinya dan apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak tertular oleh virus corona atau COVID-19? Kita bahas dalam Awas Ancaman Virus di Udara. Jika sebelumnya kita mengetahui bahwa penularan virus corona atau COVID-19 ini melalui droplet atau percikan air ludah, yang artinya jika satu orang batuk atau berbicara, kemudian mengeluarkan droplets, kemudian droplets tersebut atau percikan tersebut mengenai orang lain, sehingga disitulah penularan virus terjadi. Namun ternyata, berdasarkan penelitian terbaru, pada tanggal 9 Juli 2020, WHO kemudian menyatakan bahwa COVID-19 dapat ditularkan melalui partikel-partikel kecil atau mikrodroplets yang kemudian melayang di udara atau dikenal dengan mikrodroplets yang kemudian menyebar melalui udara lalu dinyatakan sebagai airborne disease. Perbedaannya apa? Jika droplets dapat menyebar pada jarak kurang dari 1 meter, sedangkan airborne disease itu bisa menyebar lebih dari 1 meter. Selain itu, airborne disease dapat bertahan lebih lama di udara, bahkan sampai 16 jam. Resiko penularan terbesar dapat berlangsung jika virus tersebut berada di dalam ruangan yang tertutup, seperti perkantoran, kemudian mal, atau tempat-tempat yang lain yang mungkin sirkulasi udaranya itu tidak baik. Oleh karena itu, penerapan konsep VDJ sangat penting. Apa itu VDJ? Yang pertama, V atau ventilasi. Ventilasi yang baik atau pertukaran sirkulasi udara yang baik itu dinilai dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, D atau durasi. Artinya apa? Artinya adalah semakin lama durasi kita berinteraksi dengan orang yang mungkin terpapar oleh virus COVID-19 ini, maka semakin besar resiko untuk terpapar virus ini. Nah, inilah yang kemudian penting untuk kita selalu menggunakan masker. Tidak lagi dihimbau, tetapi diwajibkan untuk selalu menggunakan masker. Kenapa? Bayangkan jika Anda berada di suatu ruangan yang tertutup, kemudian terdapat virus yang tersebar di udara. Jika Anda menggunakan masker, maka itu akan menjadi proteksi pada diri Anda. Kemudian yang J, jarak. Tetap jaga jarak aman dengan orang lain dan tetap jaga diri Anda. Berikut average positive rate Indonesia. Pada data epidemiologi Indonesia meraih positive rate tertinggi pada tanggal 9 Juli 2020. Itu artinya data epidemiologi Indonesia semakin memburuk dan wabah semakin meluas. Kemudian, apa sikap dan peran kita sebagai individu? Yang pertama, rutin membaca data dan berita COVID-19 Indonesia, kenaikan level sense of crisis. Kemudian yang kedua, pahami bahwa pandemi ini adalah penyakit komunal, butuh peran dan kekompakan antar individu. Yang ketiga, jadilah agen contoh dan perubahan di inner circle kita. Setiap individu sangat berperan dalam menghentikan penyebaran virus. Yang keempat, selain bekerja, sebisa mungkin jangan keluar rumah.
Selektiflah dalam mengatur aktivitas bertemu. Ingat bahwa new normal bukan berarti kita bebas beraktivitas normal lagi. Dan yang terakhir, penerapan protokol VDJ yang ketat dan masif, baik saat kita di rumah atau di luar rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah taun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadaku bahwasanya wabah taun itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah taun dia tinggal di rumahnya, bersabar dan berharap pahala di sisi Allah, dia yakin bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala syahid. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan Abdurrahman bin Auf mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri itu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api, maka hendaklah berlindung dari penyakit ini ke bukit-bukit. Saat itu seluruh warga mengikuti anjurannya. Amr bin Ash dan para pengungsi terus bertahan di dataran-dataran tinggi hingga sebaran wabah awamas mereda dan hilang sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Jika masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.